Halo, selamat datang di channel kami. Di sini, kami membahas berita-berita penting dan perkembangan terbaru di dunia teknologi dan isu global. Terima kasih sudah bergabung dan selamat menonton. Cina menguasai dunia digital. Ini fakta sebenarnya. Di balik layar ponsel yang kita genggam, sistem digital yang kita gunakan, dan jaringan yang menghubungkan dunia, ada sebuah persaingan besar yang sedang terjadi. Amerika Serikat mungkin masih jadi pemimpin lama dalam dunia digital, tapi sebuah kekuatan baru perlahan-lahan bangkit dari timur. Pertanyaannya, apakah Cina akan menguasai dunia digital? Atau sebenarnya, mereka sudah menguasainya? Bangkitnya raksasa digital dari timur. Mari kita mulai dari fakta. Cina saat ini adalah negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia, lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Mereka bukan sekadar pengguna, tapi juga inovator. Nama-nama seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance mungkin tidak asing di telinga. Alibaba dengan e-commerce-nya, Tencent dengan WeChat, dan gaming global, dan tentu saja ByteDance dengan TikTok, aplikasi yang menyaingi dominasi Silicon Valley. Tapi yang lebih menarik bukan cuma aplikasinya. Cina membangun ekosistem digital sendiri yang terpisah dari Barat. Google diblokir, Facebook tidak beroperasi, WhatsApp tidak bebas digunakan. Sebagai gantinya, mereka punya versi sendiri. Baidu, WeChat, Weibo, Alipay, dan banyak lagi. Inilah yang disebut sebagai Great Firewall of China, tembok digital yang memungkinkan Cina membangun peradaban digital alternatif, infrastruktur digital, dan ambisi teknologi. Lalu bagaimana dengan infrastruktur? Inilah kekuatan tersembunyi Cina. Dalam pengembangan 5G, Cina berada di garis depan. Huawei, perusahaan teknologi asal Shenzhen, menjadi pemain utama dalam penyebaran 5G global, bahkan sebelum dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Cina juga unggul dalam pengembangan AI, Big Data, dan pengenalan wajah facial recognition. Kota-kota pintar smart cities di Cina menggunakan kamera dan sistem AI untuk memantau lalu lintas, keamanan, bahkan perilaku warga. Dan tak kalah penting, Digital Yuan, mata uang digital resmi yang dikelola oleh Bank Sentral Cina. Bukan kripto, bukan stablecoin, tapi CBDC, Central Bank Digital Currency. Ini adalah eksperimen besar yang bisa mengubah sistem keuangan global, konstelasi satelit, dan dominasi ruang digital. Kini mari kita lihat ke langit. Cina tidak hanya membangun jaringan digital di bumi, tapi juga di luar angkasa. Lewat proyek Yanfan, atau dikenal juga sebagai Spatial Constellation, Cina ingin membangun internet satelit global, tandingan dari Starlink milik Elon Musk. Dengan ribuan satelit kecil yang mengorbit bumi, Cina berambisi menyediakan internet global tanpa harus bergantung pada infrastruktur barat. Jika proyek ini berhasil, Cina bisa menjadi penyedia utama akses internet di Afrika, Asia Tengah, dan negara-negara berkembang lain, wilayah yang selama ini terpinggirkan oleh perusahaan-perusahaan barat. Ini bukan sekadar internet, ini adalah pengaruh digital global, TikTok dan soft power Cina. Bagaimana dengan budaya digital dan pengaruh global? Satu kata, TikTok. Aplikasi ini menjadi senjata soft power Cina paling efektif. Meskipun beroperasi secara global lewat perusahaan bernama ByteDance, TikTok tetap merupakan produk Cina. Aplikasi ini sekarang digunakan oleh lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia, dan menjadi bagian dari budaya pop anak muda. Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan kecurigaan. Pemerintah Amerika dan beberapa negara barat menuduh TikTok sebagai alat pengumpulan data oleh Beijing. Isu privasi, pengaruh algoritma, dan dugaan sensor konten menjadi bahan perdebatan politik yang sengit. Dan meskipun TikTok mendunia, aplikasi Cina lain seperti WeChat, Bilibili, atau Baidu masih sulit menembus pasar internasional. Artinya, pengaruh budaya digital Cina belum sekuat Amerika, yang telah lebih dulu mengglobal lewat Google, Facebook, dan Netflix. Hambatan dan tantangan yang dihadapi Cina. Meski terlihat kuat, Cina tidak tanpa hambatan. Sanksi teknologi dari Amerika Serikat telah membuat beberapa perusahaan Cina kesulitan mengakses chip dan teknologi penting. Huawei, misalnya, harus memutar otak untuk membuat ponsel tanpa chip buatan AS. Selain itu, sistem digital Cina sangat tertutup. Inovasi tumbuh cepat, tapi sebagian besar hanya untuk pasar domestik. Keterbatasan ini
membuat pengaruh global mereka tidak sekuat potensi yang mereka miliki. Dan satu hal lagi, ketidakpercayaan dari dunia internasional. Banyak negara waspada terhadap dominasi digital Cina karena kekhawatiran soal keamanan, privasi, dan kontrol otoriter. Jadi, apakah Cina akan menguasai dunia digital? Jawabannya belum, tapi sedang menuju ke sana. Cina saat ini adalah pesaing terkuat Amerika Serikat dalam dunia digital. Mereka unggul dalam banyak hal. Skala populasi digital, infrastruktur 5G, dan pengawasan, eksperimen mata uang digital, satelit internet, aplikasi yang mendunia. Tapi untuk menguasai dunia digital secara penuh, Cina masih harus menembus pasar global lebih dalam, menumbuhkan kepercayaan internasional, mengurangi ketergantungan pada chip dan teknologi barat, mengembangkan soft power digital yang lebih luas. Jika mereka berhasil, dunia digital di masa depan tidak akan lagi didominasi oleh satu poros. Kita mungkin akan menyaksikan dunia digital bipolar, dengan dua kutub kekuatan, Amerika dan Cina. Dan pertarungan itu sudah dimulai sekarang. Di era digital, pertarungan tidak lagi soal senjata, melainkan soal data, jaringan, dan pengaruh. Pertanyaannya bukan hanya apakah Cina akan menang, tapi apakah dunia siap menerima dunia digital dengan dua matahari, satu di barat, yang lahir dari era Silicon Valley, dipimpin oleh Google, Meta, Amazon, dan Apple, dan satu lagi dari timur, dengan pendekatan negara sentris, kolektif, dan terkadang otoriter. Jika keduanya terus bersinar, bisakah dunia tetap berada dalam orbit yang aman? Dunia yang terbelah secara digital. Hari ini kita melihat tanda-tandanya. Internet tidak lagi satu. Di Cina, Anda tidak bisa mengakses Google. Di Amerika, TikTok dibatasi. Beberapa negara bahkan mulai membangun internet nasional, jaringan digital yang terpisah dari arus global. Ini disebut sebagai splinternet, sebuah dunia di mana akses informasi tergantung dari lokasi geografis dan kekuasaan politik. Akibatnya, kita bukan hanya hidup di negara yang berbeda, tapi juga di realitas digital yang berbeda. Algoritma di AS menampilkan konten yang berbeda dari algoritma di Cina. Pencarian kata kunci, video viral, hingga hasil rekomendasi semuanya dikurasi sesuai kepentingan geopolitik masing-masing. Bukan lagi soal teknologi, ini soal narasi. Siapa yang mengendalikan informasi? Mengendalikan pikiran. Negara-negara terjepit di tengah. Sekarang bayangkan negara-negara berkembang dari Asia Tenggara, Afrika, hingga Amerika Latin. Mereka berada di tengah dua kekuatan digital raksasa. Di satu sisi, ada janji teknologi canggih dari AS, cloud computing, kecerdasan buatan, keamanan data, tapi dengan harga tinggi dan kontrol korporasi besar. Di sisi lain, ada tawaran murah dan cepat dari Cina, pembangunan infrastruktur digital, pinjaman lunak, dan konektivitas 5G. Tapi dengan risiko ketergantungan. Inilah dilema digital masa depan. Apakah mereka harus memilih salah satu kutub? Atau bisakah mereka membangun jalur ketiga, jalur netral yang mandiri? Faktanya, ketergantungan digital bisa lebih kuat dari ketergantungan ekonomi. Karena begitu data dikunci, sistem tergantung, dan jaringan bergantung. Sulit untuk berbalik arah. Perbedaan filosofi digital. Mengapa dunia digital Cina dan Amerika begitu berbeda? Jawabannya ada pada filsafat dasar keduanya. Amerika Serikat meletakkan internet di atas dasar kebebasan individu, inovasi terbuka, dan pasar bebas. Tapi ini juga menciptakan kapitalisme data, di mana data pengguna jadi komoditas, dan perusahaan seperti Meta dan Google punya kekuatan luar biasa. Cina, sebaliknya, memandang internet sebagai instrumen kekuasaan dan stabilitas nasional. Mereka membangun sistem yang sangat efisien, tetapi juga sangat terkontrol. Data bukan milik individu atau perusahaan, tapi milik negara. Di antara dua filosofi inilah, dunia kini berdiri. Dan di tengahnya, muncul pertanyaan, mana yang lebih kita percaya? Kebebasan yang diawasi korporasi, atau efisiensi yang dikendalikan negara? Ancaman polarisasi digital. Kalau dua matahari bersinar di langit yang sama, maka badai akan tak terhindarkan. Ketegangan digital sudah mulai memicu konflik, perang dagang, sanksi teknologi, larangan aplikasi, bahkan upaya sabotage di ruang siber.